Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Roman Akbar. Saya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai paradigma Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita mulai dari pengertian paradigma. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradigma berarti pemikiran, sumber nilai, orientasi dasar, metode-metode, prinsip atau cara memecahkan masalah yang dianut oleh suatu masyarakat. Jadi secara umum, paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar atau asumsi teoritis yang umum, yaitu merupakan sumber suatu nilai, sehingga merupakan suatu sumber-sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan, sehingga menentukan sifat, ciri, karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi kita ambil kesimpulannya, berarti paradigma berarti kerangka berpikir atau model dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya, paradigma Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu mencakup segala sektor di skala nasional atau di dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat ini sendiri. Mulai dari sektor pembangunan, sektor pengembangan ilmu pengetahuan, sektor pengembangan bidang politik, bahkan di sektor pengembangan ekonomi, sosial budaya, dan kehidupan beragama, kita memerlukan paradigma Pancasila itu untuk menopang kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sifat kita dapat mencerminkan baik tingkah laku kita, sifat karakter, dan akhlak kita dapat berlandaskan pada Pancasila itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan. Secara filosofis, hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila. Pembangunan adalah kegiatan atau usaha terencana manusia yang terus-menerus dan berkesinambungan untuk mewujudkan hidup yang lebih baik. Dan harapan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan besok harus lebih baik dari hari ini. Pembangunan berasal dari kerangka berpikir Pancasila, bertujuan mewujudkan tujuan nasional, sebagaimana tertulis di dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karena itu, paradigma dalam pembangunan harus berdasarkan Pancasila, sehingga terwujud suatu masyarakat yang adil, makmur, serta maju, tetapi tetap berkepribadian Indonesia. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila merupakan satu sistem kesatuan yang tersusun sistematis sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpedoman pada sila Pancasila. Jadi dalam artian, dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu, kita harus berpedoman pada sila Pancasila. Pancasila
yang sila-silanya merupakan suatu kesatuan yang sistematis, haruslah menjadi sistem etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Karena zaman sekarang, ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat berkembang pesat seiring dengan ditemukannya ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbaru dan tercanggih, serta dapat menopang semua aspek kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara kita agar lebih mudah. Tentu di dalam Pancasila itu terdapat 5 sila. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, saya akan menjabarkan satu persatu sila Pancasila tersebut, antara lain yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan sila ini, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan maksudnya dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan sekitarnya. Pengolahan diimbangi dengan melestarikan. Jadi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini menurut sila pertama Pancasila, yaitu mementingkan maksud dan tujuannya serta akibatnya. Apakah pengembangan iptek ini berakibat buruk atau berakibat menguntungkan bagi manusia, serta dapat melestarikan lingkungan sekitarnya. Yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ini haruslah beradab. Iptek adalah sebuah hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral, yang diciptakan oleh manusia dan ditemukan oleh manusia itu sendiri agar menjadikan manusia lain untuk beradab dan bermoral dalam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Oleh karena itu, pengembangan iptek harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan umat manusia. Yang selanjutnya yaitu sila persatuan Indonesia, yang berarti mengkomplementasikan universal dan internasionalisme atau kemanusiaan dalam sila-sila yang lain. Pengembangan iptek diarahkan demi kesejahteraan umat manusia, termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia. Tentu, dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, diharapkan penemuan iptek yang baru dan seiring perkembangan zaman itu teknologi diharapkan dapat lebih mampu membangun rasa persatuan dan kesatuan yang ada di negara Indonesia. Selanjutnya yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam Selanjutnya yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Selain itu, pengembangan iptek, setiap ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap yang terbuka. Artinya, terbuka untuk dikritik, dikaji ulang, maupun dibandingkan dengan penemuan teori lainnya. Menurut sila kelima Pancasila, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini berarti mengkomplementasikan pengembangan iptek haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi.
sudah kita ketahui bahwa di negara Indonesia, sistem ekonomi kita menganut sistem ekonomi Pancasila. Ini berarti sistem ekonomi di Indonesia ini berlandaskan atau berdasarkan pada sila-sila Pancasila serta nilai-nilai Pancasila itu sendiri dalam pelaksanaan perekonomian dan kegiatan ekonomi di negara Indonesia. Jadi, berdasarkan pada kemanusiaan, yaitu demi kesejahteraan kemanusiaan, ekonomi untuk mensejahterakan manusia, sehingga kita harus menghindarkan diri dari sikap-sikap yang dapat merugikan dan dapat memperlambat pengembangan ekonomi yang hanya mendasarkan pada persaingan bebas, monopoli, dan lainnya yang dapat menimbulkan penderitaan pada manusia, menimbulkan penindasan atas manusia satu dengan manusia lainnya. Oleh sebab itu, di dalam pemaparan saya kali ini, saya membuat sebuah bagan, yaitu ekonomi Pancasila yang berdasarkan kesejahteraan rakyat, berdasarkan kemanusiaan, berdasarkan moralitas, dan yang terakhir yaitu ekonomi Pancasila atau ekonomi di negara Indonesia ini harus berdasarkan kekeluargaan agar tercipta sebuah sistem perekonomian dan kegiatan ekonomian yang harmonis serta terjauh dari persaingan yang dapat mengakibatkan perekonomian di negara Indonesia ini mengalami kemunduran. Selanjutnya, yaitu Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial budaya. Saya mencantumkan dalam pemaparan saya kali ini menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai kerangka universalisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan struktur, dan yang kedua yaitu transcendentalisasi, yaitu meningkatnya derajat kemerdekaan manusia dan kebebasan spiritual. Dengan demikian, maka proses humanisasi universal akan dehumanisasi serta teraktualisasi nilai hanya demi kepentingan kelompok sosial tertentu, sehingga menciptakan sistem sosial budaya yang beradab. Selanjutnya, yaitu Pancasila sebagai paradigma pengembangan kehidupan beragama. Negara kita menegaskan dalam pokok pikiran keempat bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini berarti bahwa kehidupan dalam negara ini mendasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, yaitu kembali lagi kepada nilai-nilai yang pertama, yaitu nilai pertama dari sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita sebagai manusia adalah sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, manusia wajib untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa dalam wilayah negara di mana mereka hidup. Namun demikian, Tuhan menghendaki untuk hidup saling menghormati, karena untuk menciptakan umat manusia dari laki-laki dan perempuan, ini yang kemudian berbangsa-bangsa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergolong-golong, berkelompok-kelompok, baik sosial, politik, budaya, maupun etnis, tidak lain untuk saling hidup damai dengan berkepribadian, yaitu berkemanusiaan dan berkeadilan, serta diselimuti oleh rasa toleransi terhadap umat beragama. Itulah pemaparan singkat dari saya. Semoga dapat menambah wawasan serta video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman serta rekan-rekan mahasiswa lainnya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf.
itu merupakan kesalahan yang tidak saya sengaja, dan semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.